Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, Andika mengetahui dalang di balik pembantaian di mana-mana, mulai dari perguruan silat hingga pedesaan. Bisakah Andika menyelesaikan persoalan ini hingga ke akar-akarnya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Sejak malang melintang dalam dunia persilatan, maka pertarungan terberat yang dialami Andika kali ini adalah pertarungan yang terberat. Bukan karena lawan-lawan yang meski dihadapinya rata-rata berkepandaian tinggi. Kalaupun mereka semua mengeroyoknya, belum tentu mampu mengalahkan pendekar urakan ini. Tentu saja, selaku pendekar sejati, Andika merasa berat untuk menurunkan tangan kejam pada orang-orang yang sebenarnya hanya diperalat. Namun demikian, pendekar Slebor tidak begitu bodoh untuk membiarkan tubuhnya direncah puluhan batang tombak yang mengancam dirinya dari segala penjuru. Secepatnya dilepaskan kain pusaka dari pundaknya. Dengan penyaluran tenaga dalam secukupnya, serbuan tombak para prajurit itu bisa disapu bersih. Hiat, wut, krak, 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 trak. Satu rentetan suara patahan tombak terdengar. 23 prajurit saat itu juga terlonjak mengikuti hentakan pada senjata masing-masing. Tombak mereka sendiri sudah tidak memiliki ujung lagi. Patah terkena hantaman senjata ganjil Andika. Patahannya bertebaran sesaat di udara, lalu jatuh berserakan di tanah. Serangan awal yang gagal itu dilanjutkan serangan susulan oleh para prajurit. Sebagai pasukan pilihan, dengan sigap mereka membentuk satu bentuk pertempuran mirip bintang berpijar. Secara bergantian, orang yang di belakang maju ke depan dan sebaliknya, sehingga gerakan mereka tampak seperti kelip bintang. Meski tingkat kepandaian para prajurit masih jauh di bawahnya, namun tak urung Andika merasa agak bingung menghadapi siasat serangan itu. Serangan bergantian berupa tangan dan kaki itu benar-benar mendobrak benteng pertahanan Andika. Terlebih ketika ke-23 orang itu mulai mengeluarkan pedang panjang masing-masing. Dengan begitu, daya jangkau serangan makin membesar, dan itu berarti semakin memperkecil ruang gerak pendekar Slebor. Agar tidak terus diserbu kelebatan pedang para prajurit yang terus mencecarnya, pendekar Slebor mengubah siasat pertahanannya. Di tengah kepungan, tubuhnya tiba-tiba berputaran cepat dengan bertumpu pada satu kaki. Sedangkan kakinya yang lain sengaja diseret ke tanah berdebu. Sekejap saja, kepulan debu pekat berterbangan. Angin hasil ciptaan Andika membuat kepulan debu itu bertebaran di tengah kepungan. Maka tubuh pendekar Slebor pun terselimuti dan tak dapat ditangkap lagi oleh mata pengeroyoknya. Saat selanjutnya, tubuh Andika meluncur ke atas seperti hendak terbang. Dia berusaha untuk melepaskan diri dari kepungan rapat para prajurit, dan usahanya ternyata berhasil. "Walet, apa kau hanya bisa bengong seperti tuyul bego?" Ketika masih di udara, Andika berteriak pada Walet yang berdiri di dekat tembok kadipatenan. Memang, sebelumnya pendekar Slebor dirangsek begitu rupa, bocah kecil itu telah menyingkir terlebih dahulu. Kebetulan dia tidak menjadi incaran para prajurit, sehingga tidak mendapat rintangan apa-apa.
Sebenarnya Andika dongkol melihat bocah itu yang hanya menonton dirinya. Padahal Andika sendiri sedang sungsang-sumbel menghindari keroyokan. "Lawan saja Kang, salah sendiri, kenapa hanya bertahan?" Saut Walet begitu Andika menjejak tanah, 15 tombak dari musuh-musuhnya. Lagak bocah itu seperti tukang sambung ayam yang sedang memberi semangat pada jagoannya. Kucing lah," maki Andika sengit. "Aku tak mau mereka celaka karena diperalat Adipati Tunggul Manik." "Lumpuhkan saja kalau begitu, totok saja mereka. Tok, 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 tok. Beres kan? Dengkulmu beres. Jumlah mereka terlalu banyak untuk ditotok satu persatu. Apa matamu buta?" "Kalau begitu, gimana ya?" tanya Walet santai seraya menaikkan kedua bola matanya. "Jangan banyak tanya. Kau bisa bantu apa tidak, bocah jelek?" "Tentu saja, kenapa tidak?" saut Walet tetap acuh. "Ayo lakukan, kenapa masih tunggu-tunggu lagi?" bentak Andika, buru-buru manakala melihat seluruh prajurit kini malah turut menyerbunya. Walet hanya menggeleng-gelengkan kepala santai. "Kenapa Kakang tidak bilang dari tadi? Ih, salah sendiri." "Cepat!" serga Andika mangkal tak ketolongan. Walet nyengir sebentar, kemudian mulai bersila seraya memejamkan mata. Seketika, daya pengaruh batin bocah kecil itu pun memancar ke sekitarnya, bagai gelombang air yang kian membesar. Kekuatan tak terlihat itu lalu mulai merasuk dalam benak setiap prajurit. Dan tiba-tiba saja, para prajurit menyaksikan makhluk tinggi besar menyeramkan menghadang di depan. Tinggi makhluk itu hampir sama dengan pohon kelapa. Badannya ditumbuhi lumut berwarna hijau tua berlendir. Kepalanya berbentuk kepala ular kobra dengan taring sebesar mata tombak di mulutnya yang terbuka lebar. Sepasang matanya bersinar merah tanpa bola mata, semerah liur yang memanjang di rongga mulutnya. Saat makhluk itu menyerang, bagai salakan 1000 guntur, puluhan prajurit di depannya tersurut mundur dengan wajah kaku. Mata mereka menatap tak berkedip pada makhluk yang diciptakan oleh kekuatan batin Walet. Berbarengan satu erangan kembali, tangan makhluk itu bergerak menyapu. Wah! 7 prajurit langsung terlempar ke udara laksana kulit padi terhempas angin. Prajurit yang lain tentu saja menjadi ciut menyaksikan kejadian ini. Seumur hidup mereka tak pernah mereka menyaksikan makhluk yang demikian mengerikan. Tanpa banyak kata, puluhan orang itu lari serabutan. Mereka tidak ingin jadi perkedel ditumbuk tangan besar makhluk aneh ini. Andika sendiri pun sempat terkesima melihat lawan kecilnya mampu memunculkan makhluk dari dasar bumi seperti ini. Dalam hatinya dia sempat menguji kehebatan Walet. Tak percuma si wanita cantik aneh itu menjuliki Walet, kendi berisi telaga. "Bagus Walet, usahakan agar mereka tak celaka. Cukup membuat mereka buang hajat di celana saja." Seloroh Andika puas melihat hasil kerja sahabatnya. Usai terkekeh, pendekar muda ini mengenjot tubuhnya menuju bangunan kadipatenan. Di lain sisi, Senapati Wisesa dan Tumenggung Adiguna masih berusaha mengadakan perlawanan pada makhluk ciptaan Walet. Keduanya segera mengeluarkan keris pusaka masing-masing. Dengan senjata terhunus, digempurnya makhluk itu tanpa kenal takut. Selaku orang kepercayaan Adipati, mereka memiliki tingkat kepandaian cukup tinggi. Ini bisa terlihat dari setiap gerakan mereka. Kala makhluk kejadian ciptaan Walet itu mencoba menyampok,
Dengan gesit, keduanya melinting tinggi ke perut buncit makhluk besar itu. Lalu disusul sabetan keris pusaka di tangan masing-masing. Hiat! Sret! Kulit perut makhluk itu memang terkena sabetan mereka, tapi sama sekali tidak mengakibatkan luka sedikit pun. Senjata mereka seperti menebas gumpalan asap tebal saja. Kenyataan itu benar-benar mengejutkan Senapati dan Tumenggung Adiguna. Padahal keduanya belum lagi bisa mengerti kenapa makhluk itu tiba-tiba muncul begitu saja. Selama hidup, Senapati Wisesa maupun Tumenggung Adiguna memang belum pernah memperdalam ilmu batin tingkat tinggi. Mereka hanya terbatas mempelajari ilmu olah kanuragan yang terpusat pada pengolahan kekuatan luar. Itu sebabnya mereka menjadi terheran-heran dengan kehadiran makhluk aneh seperti yang dihadapi kini. Sementara itu, Andika telah jauh memasuki bangunan kekadipatenan. Pemuda itu tiba di ruang tengah besar, berlangit-langit tinggi. Di sana ditemukannya Adipati Tunggulmanik yang sudah berdiri menantang dengan sorot mata tajam. Kedua tangannya memegang sesuatu di depan dada. Dari bentuknya yang bulat telur sebesar kepalan tangan dan berwarna biru laut, dapat diduga kalau benda itu adalah mustika putri terkutuk. Sudah kuduga sejak kedatanganmu, Pendekar Slebor. Kau memang akan menjadi penghalang segala rencanaku, sambut Adipati Tunggulmanik dingin. Bagaimana keseruan pertarungan Andika melawan Adipati Tunggulmanik? Daripada penasaran, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video selanjutnya dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.